Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Seperti biasa pendengar, kami hadirkan religi pagi untuk Anda hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah telah tersambung bersama kami narasumber kami, guru kami melalui telepon ya, Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Beliau adalah penyuluh agama Binmas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz sudah menyempatkan waktunya selalu dalam religi pagi. Dan untuk tema kita pagi ini kaitannya tentang ahli waris hajib wal mahjub begitu ya Ustadz ya. Ya. Oke, baik. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493 259 atau juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081 324 951935 dan Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita selalu mendapatkan karunia nikmat berupa sehat walafiat, umur panjang, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga kita dapat mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pula pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat menyampaikan kaitannya dengan ilmu mawaris di Radio Kanal Inspirasi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'as salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada edisi hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, saya akan menyampaikan tentang ahli waris hajib wal mahjub. Dari pengertian ataupun judul ini kita melanjutkan dari materi sebelum-sebelumnya. Di mana ketika kita menyampaikan tentang mengenai ahli waris, keseluruhan ahli waris kalau ada semua itu jumlahnya adalah 25. Yang 4 karena sabariyah, yang 21 karena nasabiyah. Dari 25 itu tidak semua mendapatkan hak dari pembagian harta waris dari orang yang meninggal dunia, dari salah satu keluarga kita yang ada meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam istilah kajian ilmu faraid, ada istilah al-hajib, ada istilah wal-mahjub. Hajib artinya ahli waris yang terdekat. Karena yang terdekat ini dapat menghalangi dari ahli waris yang jauh. Sedangkan wal mahjub artinya ahli waris yang jauh.
Ahli waris yang jauh ini akan terhalang oleh ahli waris yang terdekat atau al-wajib tadi. Maka di sini harus jelas, harus terang mana ahli waris yang mendapatkan hak bagiannya, mana ahli waris yang tidak mendapatkan hak bagiannya. Karena jauh dekat inilah yang dapat mempengaruhi bagian-bagian dari semua ahli waris. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam istilah wajib wal maktub di sini ada pengertian secara umum, yakni hijab. Hijab ini adalah pekerjaannya. Maka dalam literasi ilmu faraid, hijab ini ada dua. Ada hijab nukson, ada hijab hirman. Kalau hijab nukson, yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang mahjub. Seperti misal suami. Suami seharusnya menerima 1/2 karena bersama anak perempuan atau anak laki-laki, maka bagian suami hanya mendapat 1/4. Jadi awalnya suami mendapat 1/2 karena tidak punya anak, tetapi karena menikahnya dengan istri, meninggal dunia istrinya, ada anak, maka suami mendapat 1/4. Jadi terkurangi gitu loh. Namanya hijab nukson. Atau contoh lain adalah ibu kandung. Seharusnya ibu kandung itu menerima 1/3. Karena anaknya yang meninggal dunia ini mempunyai anak, maka bagian ibu kandung itu berkurang. Mendapat 1/6. Nah ini contoh namanya hijab nukson. Dan banyak sekali di antara hijab nukson ini di dalam buku saya ini ada pada halaman 47 bahwa di antara hijab nukson ini ada 8. Pertama adalah ibu. Ibu awalnya mendapat 1/3 karena ada anak berubah menjadi 1/6. Jadi berkurang. Bapak atau ayah yang semula mendapat asobah bin nafsi, mendapatkan bagian sisa yang banyak, tapi karena yang meninggal dunia ini punya anak lagi atau punya cucu istilahnya, maka ayah mendapat 1/6. Dan bisa juga ayah mendapat 1/6 plus asobah. Karena anaknya yang meninggal dunia itu punya anak perempuan saja. Kemudian istri. Istri mendapat 1/4 awalnya kalau tidak punya anak. Karena yang meninggal dunia punya anak, maka istri berubah menjadi 1/8. Artinya begini, ketika suami meninggal dunia, ketika tidak punya anak selama menikah, maka istri dapat 1/4. Tetapi ketika punya anak, suaminya meninggal dunia, maka istri mendapat 1/8, demikian. Begitupun suami. Ketika menikah dengan istri, tidak punya anak, kemudian istrinya meninggal dunia, maka suami mendapat 1/2. Tetapi ketika selama menikah dengan istri, kemudian punya anak, istrinya meninggal dunia, maka suami mendapat 1/4. Inilah akan berubah atau akan berkurang. Yang semula suami mendapat 1/2 karena punya anak mendapat 1/4. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah hijab hirman. Hijab hirman itu adalah menghalangi secara total. Artinya tidak mendapat bagian sama sekali selama ada ahli waris yang lebih dekat hubungan kekerabatannya. Seperti saudara perempuan sekandung. Semula berhak menerima bagian 1/2, tetapi karena bersama anak laki-laki, maka menjadi terhalang sama sekali. Saudara seibu misalnya, seharusnya menerima bagian 1/6, karena bersama dengan anak perempuan, menjadi terhalang sama sekali. Adapun ahli waris yang terhalang secara total, dalam literasi itu sangat banyak sekali.
Ada di halaman 47, 48, dan 49. Contoh misal kakek. Kakek terhalang selamanya atau tidak dapat sama sekali ketika ada ayah. Yang kedua, nenek dari ibu akan terhalang manakala ada ibu. Yang ketiga, nenek dari ayah akan terhalang oleh ayah dan oleh ibu. Kemudian selanjutnya cucu laki-laki dari garis laki-laki akan terhalang oleh anak laki-laki. Selanjutnya cucu perempuan garis laki-laki akan terhalang oleh anak laki-laki dan juga oleh anak perempuan 2 orang atau lebih. Selanjutnya saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan akan terhalang oleh anak laki-laki, kemudian oleh cucu laki-laki, juga oleh ayah. Saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan, akan terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, oleh ayah, terhalang pula oleh saudara sekandung laki-laki, terhalang pula oleh saudara sekandung perempuan bersama anak cucu atau cucu perempuan. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya ini banyak sekali. Maka kaitannya dengan hajib wal mahjub ini harus jelas, harus teliti, sehingga mana yang terhalang, mana yang menghalangi. Sehingga ketika kita mendapatkan hak waris dari orang tua kita atau oleh orang yang meninggal dunia yang lainnya, kita akan mendapatkan secara sah, secara hukum agama. Kalau secara sah, secara hukum agama, insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Namun sebaliknya, ketika sebenarnya dia tidak mendapat bagian hak waris dari orang yang meninggal dunia karena memaksakan diri, karena ingin mendapatkan bagian walaupun bukan haknya ataupun tidak secara sah, secara hukum agama, maka mohon maaf, maka harta yang didapatkan itu tidak akan barokah. Bahkan Allah mengancamnya pada surat An-Nisa ayat 14. Maka di sini hati-hatilah dalam hal merumuskan ataupun menentukan bagian-bagian dari semua ahli waris. Sebagaimana saya di mukadimah menyampaikan bahwa seluruh ahli waris semuanya adalah berjumlah 25. Yang 4-nya karena sababiyah, yakni suami, istri, mu'tik, dan mu'tikoh. Ini karena sebab. Karena suami istri karena sebab pernikahan. Kalau mu'tik dan mu'tikoh karena sebab memerdekakan budak. Adapun ahli waris secara nasabiyah yang kedua adalah jumlahnya ada 21. Dari 21 ini tidak semua mendapatkan. Kalau seandainya ada semua, akan berlaku hajib wal mahjub. Maka yang mendapatkan adalah hanya ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan tidak akan terhalang sama sekali oleh siapapun. Selamanya dia mendapatkan bagian. Yang selanjutnya yang tidak akan dihalangi, ini suami istri. Suami istri pasti dapat. Ketika meninggalnya suami, istri dapat. Atau sebaliknya, kalau istri meninggal dunia, suami pasti dapat. Maka kesimpulannya, dari jumlah 25 ahli waris secara nasabiyah maupun sababiyah, yang berhak itu hanya 5. Yakni suami, ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Itu kalau meninggal istri. Sebaliknya kalau yang meninggal istri, kalau meninggal suami, maka hak warisnya adalah istri, ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Itulah yang mendapatkan bagian yang tidak akan terhalang selamanya. Artinya 5 ahli waris tadi pasti mendapatkan bagian. Sedangkan yang lainnya akan terhalang manakala 5 orang tadi ada. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk semua.
Terima kasih, silakan Bu Lisma untuk dialog interaktif. Baik, terima kasih Ustadz dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda bisa bergabung ya melalui telepon di 0231849329 atau juga berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 dan tinggalkan live chat Anda di channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Adunda Tasma. Iya, dengan Pak Astiono ya. Betul. Mangga, silakan Pak Astiono, apa yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum, Ustadz Naswa Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami diberi istri yang pertama almarhum 5 desa ahli kutub yang sama. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Mau kami jual yang minat membeli anak pungut kami yang sudah berumah tangga belum ada rumah. Apakah nanti kalau anak tersebut minta bagian penawaran yang kami apa? Pak Setiono, mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Ini ada sedikit kendala di sini, Pak Setiono. Iya, suaranya nggak jelas. Iya, suaranya nggak jelas, Pak Setiono. Teleponnya. Iya, gimana? Pertanyaannya gimana, Pak Setiono, mangga? Anak pungut kami yang sudah berumah tangga belum ada rumah, Pak Ustadz. Anak angkat berarti ya? Hah? Anak angkat ya, Pak Setiono ya? Ya. Iya. Apakah nanti kalau anak tersebut minta bagian penawaran yang kami jual, apakah wajib diberi keringanan, Pak Ustadz? Sebab kami tawarkan 40 juta. Caranya bagaimana? Apakah tetap kami membuat surat segel penjualan? Terima kasih atas penjelasannya. Baik, sayang sekali terputus. Iya, tadi nggak dibilang asetnya nih Pak Ustadz. Tadi disampaikannya udah ada negosiasi kali ya, 40 juta katanya. Tapi minta lebih mungkin atau gimana nih Pak Ustadz, silakan. Oke, nanti saya terangkan ya. Mangga. Gimana nih Ustadz, silakan. Terima kasih Pak Setiono di Brebes ya, Banyumas. Iya. Ya, kaitnya dengan ada anak angkat, dan ketika ada anak angkat itu kemudian bernegosiasi atau seterusnya, ketika seumpama meninggal dunia ayah angkatnya, dia akan mendapatkan 40 juta. Nah, kaitannya dengan anak angkat, sebetulnya anak angkat itu adalah, mohon maaf, ini merupakan kebiasaan tradisi zaman jahiliyah dulu. Nah, kalaupun sekarang masih ada, tidak mendapatkan atau tidak saling mewarisi antara ayah angkat atau ibu angkat dengan anak angkat. Kalaupun anak angkat ingin mendapatkan dari bagian ayah angkat itu bukan melalui warisan, tapi melalui hibah atau wasiat, atau dalam kompilasi hukum Islam bisa melalui wasiat. Namun haknya dia tidak boleh melebihi sepertiga. Nah, kalau nilai 40 juta itu sepertiga dari semua aset, itu boleh. Kalau melebihi, ini harus dikurangi gitu. Oleh karena itu harus jelas berapa aset seluruh totalnya, kemudian sepertiga itulah maksimal yang dia dapat. Kalau kurang, itu nggak apa-apa. Kalau tidak dikasih, juga tidak terdosa. Karena antara anak angkat dengan ayah ibu angkat itu tidak saling mewarisi. Yang harus kita tekankan, yang kita sampaikan ini adalah hak yang sebenarnya ketika tidak punya anak adalah saudara-saudara kandungnya. Kadang-kadang di masyarakat, mohon maaf saya sampaikan, kejadian persoalan ini lebih mengutamakan anak angkat atau anak pungut istilahnya. Iya. Daripada saudara-saudara kandung. Nah, itu. Saya juga pernah persoalan ini tahun 2017 lah. Jadi justru anak angkat tidak dapat, ataupun dapat pun hanya mendapatkan maksimal sepertiga. Malah menguasai aset-aset milik ayah angkatnya. Baik. Sementara saudara-saudara kandungnya itu tidak mendapatkannya gitu loh. Sehingga
terjadi persoalan antara anak angkat dengan saudara-saudara kandungnya. Boleh dia mendapatkan, saya sampaikan ini adalah maksimal sepertiga. Berarti 2/3-nya itu dari aset total itu adalah hak milik saudara-saudara kandungnya. Baik saudara kandung yang masih hidup maupun saudara kandung yang telah meninggal dunia. Dengan catatan yang meninggal dunia itu punya anak. Gitu. Itu yang dimaksud dengan sepertiga itu dari total aset yang ada. Makanya 40 juta itu apakah sudah 3 gitu ya? atau selebihnya. Oke. Itu yang demikian. Itu Pak Steno juga tadi sampaikan apakah harus ada surat pernyataan di atas segel gitu Pak Ustadz? Oh iya. Kalau masalah surat pernyataan atas segel itu relatif. Boleh tidak, boleh ada. Gitu. Baik. Nah, Jadi kesepakatan antar keluarga aja ya? Itu adalah tentang tidak boleh melebihi sepertiga. Oke, baik. Kalau masalah segel itu berarti kan bisa berupa wasiat berarti. Ya, baik Ustadz. Oke baik. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami. Sekali lagi Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 84932259 atau juga berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 dan Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda ya melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Baik, dan ini selanjutnya kita sapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz dengan Pak Sihab Burahman yang ada di Cirebon. Ustadz, saya mau tanya, kalau ada 5 saudara, ini kebagiannya berapaan Ustadz? Misalnya nih anak laki-laki 3, perempuan 2. Ini dapatnya bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya, oke. Pak Sihab di Cirebon, kaitannya dengan anaknya ada 5 bersaudara ya. 3-nya laki-laki, perempuan 2. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11, Allah telah berfirman, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ketika ayahnya meninggal dunia, maka anak-anak keturunannya itu kalau laki-laki dapat 2 bagian, kalau perempuan dapat 1 bagian. Nah, karena laki-lakinya ada 3, masing-masing 2. Laki dapat 2, laki dapat 2, laki dapat 2, berarti semuanya berapa jumlahnya Mbak Risma? Berarti 6. Ya. Anak perempuannya ada 2, masing-masing 1. Berarti 2. 2 tambah 6 sama dengan 8. Berarti anak laki-laki mendapat 2/8. Semuanya laki ada 3 tadi. Sedangkan anak perempuan mendapat 1/8. Angka 8 bukan harga mati. Yang harga mati adalah 2/1-nya tadi, Bu Lisa. Atau istilah lain, prinsip utama. Dan mohon maaf, tidak boleh dibagi rata. Laki-laki dapat sepikul, perempuan dapat segendong, istilah Jawanya. Atau istilah raja kayanya itu sepikul segendong. Nah, berapapun jumlahnya, prinsip utama adalah 2/1. Adapun angka 8 itu bukan harga mati. Bisa jadi kalau sana dirubah semama, anak perempuannya 3, anak laki-lakinya 2, tidak menjadi 8 laki-laki. Dapat menjadi 7. Sebabnya apa? Anak laki-lakinya kan 2, masing-masing 2 berarti 4. Anak perempuannya 3, masing-masing 1, tetap 3. 3 tambah 4 sama dengan 7. Berarti anak perempuan mendapat 1/7, anak laki-laki mendapat 2/7. Kan beda kan gitu. Tapi prinsip utamanya adalah 2/1 itu. Mudah-mudahan dengan Allah memberikan aturan ini, kemudian kita menerimanya dengan legowo, dengan senang hati, insya Allah laki-laki dapat banyak akan barokah, perempuan dapat sedikit lebih barokah. Amin ya rabbal Nah, alamin. demikian. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar, kembali kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 84932259 atau juga berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mau menginformasikan satu suaranya browning, Bu. Di daerah mana, Pak? Satu suaranya browning, mendengung sangat keras sekali dari stereonya, Bu. Iya, ini Bapak di daerah mana, Pak? Daerah Kabupaten Cirebon, Bu. Kabupaten Cirebon. Iya, tepatnya di mana, Pak? Maksudnya tepatnya Bapak di mana? Di Indramayu. Di Greget. Di Greget, baik. Dengan Bapak siapa? Terima kasih untuk informasinya, Pak. Nanti kan kami segera perbaiki. Iya, Bu, sangat keras sekali mendengungnya, Bu, dari stereonya, Bu. Iya, Dari saya Yudi Prasetyo, Bu. baik. Terima kasih Pak Yudi ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Yudi untuk informasinya. Ya, silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan sekali lagi Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 84932259 atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 dan Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Selanjutnya Ustadz, ini kita sapa lagi yang sudah bergabung di WhatsApp kita pagi ini. Ada dari Ibu Tri di Cirebon Timur. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada anak asuh yang memang ini seluruh harta orang tuanya diberikan kepada dia dan seluruh keluarganya ini ikhlas ridho, Ustadz? Apakah anak asuh ini tetap berdosa? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Ini sama seperti pertanyaan dari Pak Setiono ya. Iya. Kalau tadi anak pungut, sekarang anak asuh. Sama saja sebagai anak angkat atau pak. Kalau sekiranya ini ayah ibunya angkatnya ini sudah menyerahkan sepenuhnya kepada anak asuh, kemudian semua ahli waris setuju semua, ini apa persoalannya, berdosa atau tidak? Yeah. Ini pengalaman tahun 2015, saya pernah ada konsultasi tentang mengenai orang yang tidak punya anak, kemudian seluruhnya aset-asetnya diberikan kepada anak pungutnya atau anak asuhnya. Sementara sisi kanan, sisi kirinya itu ada saudara-saudara kandung. Kemudian ketika meninggal dunianya, anak orang tua angkatnya itu meninggal dunia, tidak dibagi waris, tapi diberikan sepenuhnya 100% diberikan kepada anak angkatnya atau anak asuhnya. Sementara saudara-saudara kan tidak menghiraukan juga. Sebabnya apa? Saudaranya menurut dia itu toh masih ada harta milik dia sendiri gitu loh. Nggak usah diributkanlah, terserah saja. Nah, akibat dampak negatifnya itu seluruh aset-aset itu cepat habis. Nah, bahkan saat waktu sudah habis, bahkan anak angkat atau anak asuh itu punya anak lagi, punya keluarga, sudah lama sih itu. Ternyata anak-anaknya dari anak angkat itu mengalami hal yang negatif pula. Kecelakaan terjadi, kemudian mencari mencari pekerjaan itu susah gitu loh. Nah gitu. Sampai seluruh asetnya itu atau milik anak orang tua angkat itu habis semua. Tinggal yang ada itu hanya yang dipati rumahnya saja gitu. Di situ. Sehingga karena saya menyampaikan tentang ini di RRI, kemudian saya diminta untuk konsultasi. Yaitu ternyata tidak barokah, tidak ada kemanfaatan dari aset-aset yang diberikan dari orang tua angkat kepada anak angkat. Baiknya itu sebetulnya itu adalah tadi di awal tadi dia mendapatkan bukan dari warisan tapi dari hibah atau wasiat atau boleh juga melalui wasiat maksimal sepertiga. 2/3-nya itu yang paling berhak adalah saudara-saudara kandung. Kalau sekiranya saudara kandung itu dia mendapatkan bagian dari 2/3 itu kemudian memberikan kepada anak angkat lagi atau anak asuh itu nggak ada masalah. Yang penting adalah proses dilalui gitu loh. Baik. Jangan diklaim seluruhnya. Ini ada proses yang tidak dilalui, yakni pembagian waris. Sehingga menjadi akibat fatal gitu. Dan ini nyata ini. Nah, jadi semua apa-apa itu semuanya konsultasi ke saya, itu saya mengalami konsultasi demikian.
Maka berhati-hatilah dalam harta waris ini, khawatir tidak akan barokah. Baik. Yang diinginkan itu sedikit tapi barokah. Al-barokah itu Iya. ziyadatul khair. Amin. Nah, itu yang diharapkan. Demikian. Amin. Baik. Ya, demikian, Mbak. Pengennya mah banyak barokah gitu ya Ustadz ya. Ah, iya, betul. Pengen banyak Baik. barokah. Iya, kita sama pendengar lagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Isma. Iya, Pak Ahmad sehat ya? Ya, baru mau sehat. Alhamdulillah. Mangga. Baik, mudah-mudahan sehat terus nantinya. Pak Pak Ahmad dari Garut Ustadz. Dari Limbangan Garut, Pak. Amin. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Namanya Ya, baru sehat Pak Ustadz setelah divaksin yang ketiga jadi sakit kayaknya. Baik. saya juga sedang bersambung ini Pak Ahmad. Iya. Ya, begini Pak, menyusul tentang masalah, ya ada sedikit tentang masalah ekonomi itu kan. Kan di sini lagi semarak tuh kan masalah-masalah pinjaman-pinjaman yang di ibu-ibu lah tuh, banyak menimbulkan persoalan di ibu-ibu tuh kan. Di sini banyak terjadi perceraian gara-gara Ekonomi. pinjaman masalah yang itu kan tidak oleh suaminya. Oh, Nah di sini kan keberkahan tidak ada. Nah ini Pak menunjukkan bahwa itu kalau dipakai jualan nggak ada yang maju, dipakai di rumah saja diberata. Apa ini tanda-tanda tidak keberkahan atau bagaimana Pak? Karena ini kan berdampak menimbulkan persoalan kan. Ini terutama pada ibu-ibu yang sering mendapat pinjaman yang legal seperti itu di luar ketentuan. Ketika suaminya tahu, akhirnya jadi perceraian. Yang jualan jadi tidak ada yang maju. Apa ini tidak barokah atau bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah ekonomi dalam keluarga ya. Iya. Suami istri. Tidak ada keterbukaan begitu Ustadz. Nah, betul. Nah, makanya di sini namanya pernikahan itu adalah harus ada keterbukaan yang paling utama. Dengan adanya keterbukaan itu akan mendapatkan keberkahan, terutama masalah ekonomi gitu loh. Makanya dalam istilah makalah itu adalah al-nikahu miftahur rizki. Pernikahan ini akan membuka pintu-pintu rizki. Kita sadar kenapa Allah dan Rasulullah menyuruh kita untuk menikah? Karena untuk saling melengkapi antara kekurangan dan kelebihan. Suami punya kelebihan, di balik kelebihan ada kekurangan. Istri punya kekurangan, di balik kekurangan ada kelebihan-kelebihan. Maka ketika sudah terjalin hubungan pernikahan ini, ayo kita legowo, harus kita terus terang, harus terbuka. Insya Allah dengan akan keterbukaan ini akan mendatangkan keberkahan-keberkahan. Ketika sumpama suami punya gaji atau rizki, kemudian gaji rizki itu tidak seluruhnya diberikan kepada istri, maka akan mendapatkan suatu kecurigaan ataupun suuzon dari si istri. Atau sebaliknya, ketika suami memberikan sepenuhnya kepada istri dari apa yang dia dapatkan itu, kemudian istri tidak terbuka, ini kebalikan. Maka akan timbul suatu kecurigaan. Nah, kecurigaan suuzon berikutnya inilah akan dampaknya tidak barokah. Itu. Maka ketika sudah ada pernikahan, sebelumnya ada janji prasetya dulu dengan suami istri itu. Nah, kalau sudah klik, ada kesamaan yang banyak, maka langkah yang selanjutnya adalah pernikahan. Jangan dulu ketika sudah belum ada perjanjian seterusnya atau tidak ada kesepahaman kemudian menikah itu. Jadi ta'aruf itu adalah hal yang sangat penting antara suami istri ini. Perkenalan ini sangat penting. Dan ta'aruf itu jangan lama-lama juga sebetulnya. Jadi pacaran terus itu menjadi madharat juga gitu loh. Tapi intinya itu adalah saling keterbukaan antara suami istri. Insya Allah kalau semuanya saling terbuka, akan dampak positifnya akan didapatkan. Keberkahan akan didapatkan. Dan alhamdulillah ketika hal tidak ada ataupun dengan terpepet, dilalanya istrinya bilang, Pak, ini saya punya tabungan-tabungan dari sisa belanja dari
suami yang memberikannya. Itu luar biasa itu. Baik. Jadi utama adalah kuncinya adalah keywordnya keterbukaan antara suami istri. Dan kalau bisa ketika ada sebuah usaha, hindari namanya pinjaman yang sifatnya ribawi. Sebabnya apa? Kalau pinjaman sifatnya ribawi kemudian jadikan modal usaha, mohon maaf, akan tidak barokah. Nah, disitulah maka alhamdulillah Indonesia ini sudah muncul bank-bank yang sifatnya adalah syariah. Gitu. Walaupun tetap dikaji kaitannya dengan bank syariah ini, apakah hanya sebatas kulitnya saja atau keseluruhan. Yang diharapkan itu adalah dengan bank syariah ini akan dapatkan keberkahan. Semuanya ada ilmunya. Amin. Dan itulah kembali lagi soal masalah keterbukaan, itulah kata kunci keyword diantaranya keberkahan dalam keluarga antara suami istri. Baik. Demikian. Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih. Dan ini selanjutnya kita kembali sapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp ya Ustadz. Ini ada Pak Sakadi Wahyono di Gintung Kidul Ciwaringin. Ada 2 pertanyaan nih Ustadz. Ini yang pertama, bagaimana kalau ahli waris yang terhalang atau hijab wal mahjub ini menuntut ke pengadilan untuk mendapatkan harta warisnya? Kemudian yang kedua, dalam pembagian harta waris biasanya dilakukan secara kekeluargaan dan ini atas kesepakatan bersama bukan karena secara syar'i. Bagaimana menyikapi dan menghadapi keadaan seperti ini? Mangga silahkan Ustadz. Oke, Pak Sakadi Wahyono di Gintung ya. Ya, Berarti di Ciwaringin berarti ini. betul Ustadz. Kaitannya dengan ahli waris yang terhalang, kemudian dia terima, kemudian diajukan ke pengadilan. Pengadilan pun akan melihat dari kronologis struktur keluarganya. Benarkah dia terhalang? Atau terhalang secara sepihak, kan gitu. Nah gitu. Kemudian selanjutnya tentang mengenai pembagian harta waris ada 2 cara. Ada litigasi, ada non-litigasi. Kalau secara litigasi ini adalah ke pengadilan agama bagi umat. Tapi kalau muslim ke pengadilan negeri, ini jelas ada ranahnya di situ, ada tempatnya. Dan ada lagi pembagian waris secara non litigasi, artinya secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan itu harus secara syar'i juga. Artinya ketika pembagian waris secara kekeluargaan itu harus hadir tokoh agama setempat. Para kiai, para ajengan, ataupun para ustadz yang ngerti tentang mengenai pembagian harta peninggalan atau harta waris. Sehingga ketika mendapatkan sesuai dengan syariat ini akan mendapatkan keberkahan. Kalau sekiranya ini secara keluargaan, secara sukarela, tetapi tidak secara syar'i, utamanya 2:1, itu tetap itu tidak boleh. Ataupun akan mendapatkan tidak barokah gitu. Karena sudah ada aturan semua dalam Al-Quran. Jadi kalaupun secara non-litigasi atau secara keluarga tetap mengedepankan cara syar'i. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Nanti ketika laki dapat 2 ini ada niat baik dalam hatinya memberikan sebagian haknya kepada yang perempuan, itu sangat boleh gitu. Sangat dianjurkan malah kalau saya. Jadi diterima dulu haknya, kemudian apa yang dia dapatkan yang banyak itu ada hati yang paling dalam memberikan, itu luar biasa. Tapi ada kejadian juga. Jadi udahlah ya, ini cara Islam dulu ya gitu loh. Dibagi 2, 1 gitu. Kemudian udah sekarang ikhlaskan semua, dibagi rata semua. Itu namanya ya. Nah, itu pun tidak boleh. Jadi ada sebabnya apa? Karena kalau sudah dibagi secara syar'i 2:1, laki-laki yang dia dapat banyak itu kadang-kadang sudah jelas angkanya, nilainya itu kadang-kadang eman dalam artinya gitu. Nah kemudian tetapi ketika ingat waktu saya kecil loh, di saya itu dimomong oleh kakak saya yang perempuan. Kakak saya yang perempuan dapat sedikit gitu loh. Nah kemudian dalam hati yang paling dalam,
memberikan sebagian atau seluruhnya kepada kakaknya yang perempuan yang dulu ngomong kita ini, itu jauh lebih baik. Gitu. Jadi jangan istilah hela itu tadi, dah secara sahih dulu ya, kamu dapat sekian, kemudian sudah dapat kan, sekarang dapat sebagian atau lagi ya, itu tidak. Jadi dia memberikan kepada kakak adiknya yang perempuan itu dengan keikhlasan dalam hati, bukan keterpaksaan yang ada. Jadi kadang-kadang tuh laki-laki itu ngerundelnya dalam hati gitu. Saya dapat banyak ya, karena ada komando, udahlah bagi atas sekolah gitu loh. Nah ini yang tidak boleh gitu loh. Jadi harus ada kelegaan dalam hatinya, bukan ada keterpaksaan. Dengan demikian kalau sudah legowo hati, yang paling dari itu dapat keterpaksaan. Bahkan kalau demikian yang terjadi akan mendapatkan 3 keuntungan besar. Keuntungan pertama akan dia dapat rezeki yang mendapatkan pahala dan janji Allah akan masuk surga. Kemudian yang kedua adalah dia memberikan sebagian hak kepada perempuan, itu dapat pahala tambahan. Yang paling utama lagi adalah dapat keberkahan yang dia dapatkan. Itu yang dia bukan secara selampangan atau istilah secara jalan pintas dalam sebagian kata. Digampangin gitu ya Ustaz ya. Baik. Kita kembali sama pendengar lagi ya Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari. Iya Bu Indra, akhirnya ada suaranya juga. Iya, ini lucu nih kalau enggak RRI-nya yang ngeresak. Apa tuh? Sekarang enggak ngeresak. Kemarin agak ngeresak juga. Itu telepon Bu Indranya yang bermasalah gitu. Ini juga sepertinya enggak normal juga, Mbak Lisa. Suara Ibu feedback juga nih ke telepon. Iya. Mangga silakan Ibu, apa yang ingin ditanyakan? Iya. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga penuh keikhlasan dan ketabahan untuk melepas kepergian ibunda kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mendapat tempat yang dimuliakan. Nah, ini Mbak Isma. Kalau mohon dipercepat ya Ibu, tinggal sedikit lagi waktunya, tinggal 2 menit lagi. Iya, itunya tentunya membagi waris sendiri nih. Tidak ada masalah. Bagaimana kalau dalam membagi waris ada salah satu orang yang tidak setuju? Apakah tetap dilaksanakan? Ustadz Nasuha Fakih, mohon penjelasannya. Terima kasih ya Mbak Lisma. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah pembagian waris, ini utamanya secara nolitigasi atau sesuatu ini harus duduk bareng. Duduk bareng, kemudian hadirkan orang yang bisa atau pengerti tentang masalah pembagian waris. Kalau tidak secara duduk bareng dalam satu majelis ini akan timbul persoalan. Salah satu di antara persoalan itu adalah tidak mau gitu loh. Nah, mau atau tidak mau itu biasanya dibuktikan dengan tanda tangan. Ketika pembagian waris ada ikan di atas putih. Atau istilah lain adalah ada berita acara. Nah, berita acara inilah jadikan sebagai modal atau sebagai dasar untuk balik nama. Atau bisa juga akan dijual aset itu. Sebabnya apa? Ketika terjadi transaksi jual beli, salah satu di antara ahli waris tidak menyetujuinya karena bukti tidak menyetujui, tidak ada tanda tangan, itu kan menjadi masalah berikutnya. Dan orang yang membeli pun akan jeli gitu loh. Ketika ahli warisnya itu ada salah satu tidak ada tanda tangan, ini kemungkinan besar tidak mau gitu. Sebabnya sudah mengeluarkan uang, nanti berikutnya akan timbul persoalan, akan menggugat di pengadilan nantinya. Maka bukti di antaranya saling legowo atau menerima ataupun
menyetujui pembagian harta pembagian waris itu, maka ada dibuktikan dengan hitam di atas putih. Hitam di atas putihnya sangat kuat, mana apalagi dibubuhi dengan materai ini. Gitu. Nah, maka kembali lagi bagaimana caranya itu semuanya hadirkan ahli waris yang ada dalam satu majelis, satu tempat. Kalau secara face-to-face, kadang-kadang itu kebanyakan kita, itu akan persoalan akan timbul gitu. Iya, Ustaz. Namanya anak, mohon maaf, 5 anak pertama, karakternya beda-beda juga. Gitu. Nah, untuk karakter yang beda-beda ini harus menyamakan persepsi. Dan ketika saya diamanati untuk membagi waris pun, dari 5 anak ini kadang-kadang ribut lebih dulu. Gitu. Iya, betul Ustaz. Bagaimana caranya? Jangan fokus kepada pembagian, harus menyamakan persepsi dulu. Makanya saya ketika membagikan ada 2 prinsip kali. Yang pertama adalah tidak ada dusta di antara kita. Yang kedua adalah bening banyuwe kena iwake. Insya Allah ketika sudah tidak ada dusta di antara kita, bening banyuwe kena iwake, insya Allah semuanya akan legowo. Tapi melalui proses dulu gitu loh. Baik. Wajar ketika ada perdebatan, nggak masalah. Tapi hadirkan orang yang ngerti gitu loh. Baik, Ustaz. Hadirkan orang yang mengerti untuk mendamaikan. Sebagai wasit lah istilahnya. Walaupun wasit kadang-kadang bisa tendang sana, tendang sini. Bisa dipukul sana, bisa dipukul sini. Tapi tetap. Wasit ini harus ngerti tentang mengenai masalah waris ini. Supaya titik temunya apa. Nah, di situ yang dimaksud, yang diharapkan itu supaya semuanya akan menerima apa yang telah dihadapkan itu. Baik Ustadz. Iya Ustadz, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi sebagai penutup. Mangga silakan Ustadz. Oke, terima kasih Mbak Lisna dan para pendengar yang berada. Mohon terakhir ini saya mohon doanya untuk ibu dan tercinta saya, Ibu Hajah Hasanah binti Bapak Haji Nasirin. Mudah-mudahan meninggal dunia ini husnul khotimah, diampuni semua dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan ditempatkan pada tempat yang mulia si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal dunia itu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 atau tepatnya tanggal 7 Sya'ban 1443. Mohon doanya ala adiniyah. Al-salihah ila hadrul musafir. Ibunda tercinta Hajah Hasanah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qulnaha warhamha wa rahmatha. Syai'ul lillahi wa al-fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya nasta'in. Ya Shiratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Terima kasih semuanya atas doa-doanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Nasuha Fakih, SAG MESY, Penyuluh Agama Binmas Kemenag Kota Cirebon, dan juga Dai Kamtibnas Polres Cirebon Kota. Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian religi pagi kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya, dan jangan lupa untuk selalu ikuti terus religi pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap hari. Dan semoga perjumpaan kita di pagi hari ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.